Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fajratul Faizah Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam Stainu Purworejo. Pada video ini, kita akan menjelajahi bagaimana peradaban Islam bukan hanya menyebarkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Yuk kita simak bagaimana warisan keilmuan Islam menjadi fondasi dari kemajuan ilmu modern saat ini. Sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, dunia Islam mengalami masa keemasan yang dikenal dengan sebutan Golden Age of Islam. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, Cordoba, dan Samarkand menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di era ini, para ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya Yunani, Persia, dan India, tapi juga mengembangkan teori baru dalam matematika, astronomi, kedokteran, filsafat kimia, dan banyak bidang lainnya yang kemudian menjadi fondasi berbagai disiplin ilmu modern. Contohnya, Bait al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad ini menjadi semacam universitas besar pertama di dunia. Selanjutnya ada Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun yang mendukung penuh pengembangan ilmu. Dari sinilah lahir semangat pencarian ilmu sebagai bagian dari ibadah. Karena dalam Islam, ilmu dan iman berjalan beriringan. Berikut ini adalah beberapa tokoh besar dalam dunia sains Islam yang kontribusinya tidak hanya luar biasa di zamannya, tetapi juga relevan hingga hari ini. Yang pertama ada Al-Khwarizmi. Beliau adalah Bapak Al-Jabar. Karyanya yaitu Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqbala yang menjadi dasar dari ilmu matematika modern. Nah, kata Al-Jabr sendiri berasal dari bukunya. Yang kedua, Ibnu Sina atau Avicenna. Beliau seorang filsuf sekaligus dokter jenius. Karyanya Al-Qanun fi At-Tib yang menjadi referensi utama di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 500 tahun. Selanjutnya ada Al-Haytham Ibnu Al-Haytham. Beliau dikenal sebagai pelopor optik modern dan pencetus awal metode ilmiah. Ia mengembangkan eksperimen dengan kamera obskura dan menjelaskan bagaimana cahaya masuk ke mata. Yang keempat, Jabir Ibnu Hayyan, dikenal sebagai Bapak Kimia. Ia adalah ilmuwan pertama yang menggunakan metode eksperimen dalam laboratorium kimia. Yang kelima, Al-Biruni. Beliau adalah seorang astronom, ahli matematika, dan geografi. Ia menghitung keliling bumi dengan akurasi tinggi jauh sebelum Galileo dan Copernicus. Para tokoh ini bukan hanya menulis buku, tetapi mewakili semangat Islam dalam mengeksplorasi alam semesta sebagai ciptaan Allah. Selama Eropa mengalami masa Dark Age, peradaban Islam justru menjadi pelita ilmu pengetahuan. Pengetahuan dari dunia Islam tersebar ke Eropa melalui jalur perdagangan, perang salib, dan penerjemahan buku-buku Arab ke bahasa Latin. Ilmu dari para sarjana Muslim menjadi fondasi penting dalam kebangkitan Eropa, khususnya di masa Renaissance. Contohnya, buku-buku karya Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina dipelajari di Universitas Bologna dan Oxford. Teknik-teknik observasi bintang dan penghitungan waktu dari para astronom Muslim digunakan untuk navigasi oleh pelaut Eropa. Dari sini kita bisa lihat bahwa Islam pernah menjadi pusat keilmuan dunia dan pengaruhnya masih terasa hingga kini. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Sebagai pelajar dan calon pendidik, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu adalah jembatan untuk mengenal ciptaan dan kebesaran Allah, dan bahwa belajar adalah bagian dari ibadah. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Alaq yang bunyinya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini adalah bukti bahwa perintah pertama yang diturunkan adalah membaca dan mencari ilmu. Sahabat semua, dari kisah dan kontribusi para ilmuwan Muslim tadi, kita belajar bahwa Islam adalah agama peradaban. Peradaban yang membangun dunia dengan ilmu, akhlak, dan iman. Kini tugas kita adalah melanjutkan estafet keilmuan ini menjadi muslim yang cerdas, kreatif, dan memberi manfaat. Semoga video ini menginspirasi, membangkitkan semangat belajar, dan memperkuat kebanggaan kita terhadap warisan Islam yang luar biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.